Setiap menjelang salat subuh kita sudah dibangunkan semua di telepon. Telepon satu-satu. Awalnya masih bisa jalan ke pendopo, dia masih salat berjamaah di pendopo. Nah, di situ kumpul semua berjamaah. Tapi dia tidak panggil kita anak-anak, dia panggil cucunya. Jadi kita yang tersinggung sama mamanya. Iya. Begitu baiknya itu Abah. Dia panggil namanya. Sempat foto-foto keluarga pas Idul Fitri, sehat beliau, sehat dia sampai bahkan pagi Jumat ya masih sehat. Pagi Jumat masih sempat sarapan. Iya, bicara-bicara sama, terus beliau masuk ke kamar. Iya. Masuk di kamar, saya buatkan teh, masih segar. Saya pun mungkin bulan depan yang genap 29 tahun itu yang bakal berkesan sekali karena tidak ada yang doakan Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada. Hari ini Alhamdulillah saya lagi berada di kediaman Anda Guruta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco. Tentunya hari ini kita akan berbincang-bincang bersama keluarga beliau sebagai bentuk belasungkawa kita. Tentunya nanti kita akan mendengarkan in memoriam dari keluarga beliau yang hari ini sudah berkumpul di sebelah saya. Sebelumnya jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, share, and subscribe Bosara Channel, dan kirim sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan atas konten-konten dakwah yang sejuk dan santun. Bosara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya paling gagah ini pemirsa hari ini. Jadi saya didampingi sama Sri Kandi-Sri Kandinya Guruta. Masya Allah. Inilah yang menjadi motivasinya Guruta keluar dakwah, keluar di rumahnya, yang bantu di rumah dan segala macam. Mungkin boleh kenalan dari ujung dulu. Di ujung ini anak, menantu, cucu? Cucu dari Cucu Anaknya Pak pertama. Oh ya, Kak Irfan cucu ya. pertama. Yang sebelahnya? Istri dari Pak Irfan. Lucu. Masya Allah. Dan karena saya lihat muda. Berapa umur tas sekarang? 51. 51. Padahal kukira 50 pemirsa. Sebelahnya? Saya istri dari almarhum Ahmad Ashar. Oh iya, Ashar ya. Yang di sebelahnya? Saya istrinya yang nomor 3, Nomor Tafsir. 3. Oh iya, Masya Allah. Kalau ini andalan nih. ini yang terkenal sekali karena saya kalau ada momen acara sama Guruta pasti beliau hadir. Nikah hajar ini. Serumahnya Guruta ini. Serumahnya ini. Serumahnya Abah. Tangan kanannya ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi pemirsa, saya bersama anak, menantu dan cucunya beliau, kita akan mengenang kembali bagaimana sih sisi lain dari Guruta, bagaimana beliau kesehariannya di rumah. Yang selama ini jamaah itu taunya Guruta itu orangnya sombere, selalu menghadirkan guyon-guyon yang cerdas. Itu kalau beliau tampil di depan umum. Tapi kita mau tahu di rumah itu beliau seperti apa. Nah, pengantarnya adalah beliau memberikan kita kabar yang kurang sedap setelah beridul fitr. Tiba-tiba bak petir menyambar, kita mendapatkan berita duka di 15 Mei 2021, tepatnya pukul 8 malam ya. Saya dapat pesan berantainya itu jam 8 malam bahwa Alena atau Malebita berpulang ke rahmatullah. Saya pribadi sedih kehilangan sosok yang mungkin bukan guru langsung, tapi saya banyak belajar dari beliau. Dan hari ini saya hadir di rumahnya beliau, saya berharap dapat wejangan lebih dari putra-putrinya, karena saya mengutip ceramahnya Guru Ta'mirul Amri. Beliau berpesan bahwa kita bisa mendapat pelajaran bukan cuma dari beliau, tapi ada anaknya, ada cucunya dan segala macam. Dan mudah-mudahan hari ini saya betul-betul bisa dapat pelajaran, wejangan dari anak cucunya, tentu tentang napak tilas beliau, bagaimana perjuangan dakwahnya, bagaimana beliau di rumah. Nah, pengantarnya adalah bagaimana kesehariannya beliau dari
bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kita biasa lihat guru tak bagaimana? Panggil apa Ki? Panggil puang apa? Abah. Oh abah, kayak orang Jawa. Iya abah. Kalau cucu panggil kakek abah. Kakek abah. Kalau kami anaknya panggil abah. Ayah abah. Itu saya panggil puang gitu kan, puang anak, bukan kayak anak langsung. Jadi itu puang kalau pergi ceramah, bangun tidur, umpama ini bangun tidur, mau pergi dakwah ada schedule-nya. Yang atur schedule-nya yang di rumah itu, yang ingatkan siapa biasa? Haji Irfan. Oh, Kak Irfan ini, oh spesialisnya memang dampingi kalau ada schedule-nya keluar. Terus yang siapkan pakaiannya di rumah, kan Umi korong ini lama tahun tidak ada Umi. Siapa saja yang sempat itu. Siapa yang sempat, Masya Allah. Siapa yang ada. Berarti di rumah. semua punya peran, Punya. semua mengambil peran untuk memberikan yang terbaik untuk Gurutta. Masya Allah, ini luar biasa, menantu-menantu hebat, anak-anak yang hebat. Amin. Yang tidak bisa kita lupakan itu setiap menjelang salat subuh kita sudah dibangunkan semua di telepon satu-satu. Telepon. Oh, Telepon satu-satu. Awalnya masih bisa jalan ke pendopo, dia Ya. masih Iya. salat berjamaah di pendopo. Nah, di situ kumpul semua Iya. berjamaah. Tapi dia tidak panggil kita anak-anak, dia panggil cucunya. Jadi kita yang tersinggung sama mamanya. Iya. Begitu baiknya itu abah. Dia panggil nama Iya. anaknya. Dia tidak panggil itu, bilang Niki, Aci, sholat. Dia panggil cucunya. Namanya cucunya disebut. Jadi pasti kan kita orang tua. Kita ya, kita orang tua yang Dia bilang kode ini. iya. Iya, iya. Tidak langsung gitu, abah itu pintar sekali apalagi Halus sekali. sekali. Halus Ki. Tidak langsung itu mau meminta sesuatu Oh, ternyata. kayak Jadi ternyata Puang itu selain di luar memang orangnya sejuk dan santun, sebagaimana slogannya Bosara, di rumah juga seperti itu ya. Jadi selalu menghadirkan suasana sejuk dan santun tanpa apa ya, mungkin kesan marah tidak Nah, tidak jauh pernah dari ada sana. marahnya. Ya. Tapi di antara anak cucunya, kalau kita lihat pribadi nih, siapa yang ini Puang lebih perhatian sama kayaknya. Kalau dari dakwah biasa lebih banyak nak kasih umpama begitu. Ada enggak seperti itu Beliau? Tidak pernah, selama ini tidak pernah kelihatan seperti itu. Oh, netral. Jadi Siapa saja semua kalau dia pulang dari Maulid pasti ada banyak itu semua Dapat semua semua bantu. ada telepon Iya, ditelepon bilang semua. Niki semua ada telepon ada anuku nak sini mau kok banyak makanan Datang Ya. lihat. iya Jadi beliau lebih menjaga kebersamaan Iya. gitu. Iya, jadi kemarin saya sempat live Instagram. Banyak yang minta cerita dong, kenapa kan teman saya banyak yang di luar Jawa Ya, yang nanya kenapa bisa sampai segitunya pemakaman. ya. Dan ada pun yang kenal tanya bagaimana sih kakek abah di rumah. Nah saya jawab kadang tuh kayak kita nih sebagai cucu-cucu kadang mikir kakek abah ini terus Juna perhatikan. Padahal tuh sebenarnya setelah tidak ada baru kita sadar ternyata sama semua. Semua sama, betul. Sama semua, sama rata. Bahkan sama keluarga dan umat tuh sama semua ininya. Sama semua perhatiannya, apa yang dia sampaikan di luar dia sampaikan juga di dalam gitu. Iya kan saya lihat itu. Kadang dia ceramah di luar, dibawa lagi ke dalam, diceritakan sama Ya, kita. disampaikan Tadi dulu. ada begini-begini, saya ceramah begini. Nah paling bagaimana nih kasih Iya. dia. Ya kan saya lihat itu video-video viral itu pemakamannya, jenazah sudah dikasih turun, pengantar masih ada di Dayak. Padahal di Bontoa ini Maros, saking panjangnya itu pengantar. Kebetulan waktu itu saya tidak ada. Jika tidak ada memang Kak. Saya di Kolaka waktu beliau berpulang ke Rahmatullah. Kukira itu ada. Jadi begitu ya, beliau berkesan sekali. Terus saya mau tanya Kak Hajar dulu ini. Biasa Kak Hajar tahu masalah kamarnya ini. Saya dengar keterangan bahwa guru tak ada kegiatan favoritnya kalau pagi. Mungkin baca kitab, nonton TV, apa segala macam. Baca koran. Oh. Kalau baca kitab itu beliau biasanya kalau terbangun tengah malam. Bangun itu selama sebelum Ramadan itu jadwal rutin beliau itu bangun jam 2. Termasuk Ramadan tahun ini. Kalau Ramadan sekitar jam 1. Jam 1. Ya, lebih awal, lebih cepat. Kalau sebelum Ramadan itu bangun sekitar jam 2 malam, tengah malam salat tahajud, sambung mengaji. Ya. Terus baca kitab sambil nonton, pokoknya sampai tunggu waktu subuh masuk.
Kalau subuh masuk kan dibangunkan semua anaknya. Jam 3. Jam 3 itu. Kalau sahur juga. Kalau sahur juga begitu. Iya, Dibangunkan kita semua telepon anaknya, semua. ditelepon. Di telepon mentok. Iya. Iya. Sahur ya beri itu. Coba. Jadi Itu kata-katanya itu kalau dia telepon untuk kasih bangun sahur. Halo, bangun mak kecek. Ada. Motor. Bangun mece sudah jam 3. Iya, motor nak. jadi beliau memang yang kasih bangun. Iya, Iya. iya, itu Itu Biasa ibu kak kasih bangun suaminya kak laki-laki tuh masih tidur sampai mobil bisa terbang betul. Iya. Ini beliau guru Beliau, kasih bangun, iya. Masya Allah. Berarti memang apa ya? Apa yang beliau sampaikan kepada kita semua santrinya bahwa harus lebih banyak mengikuti tuntunan Rasulullah, mengurangi tidur kalau Ramadan. Beliau sudah praktekkan sebelumnya sebelum mengajarkan kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Terus saya melihat Ramadan tahun ini beliau selalu tampil di saf terdepan di Masjid Raya. Memang jadi termasuk kaget betul ini beliau berpulang ke Ramadhan karena sampai malam-malam ganjil itu beliau selalu tampil di saf terdepan. Saya biasa lihat secara langsungnya di channel lain ya. Saya tidak sebut channelnya supaya tidak viral besar yang viral. Jadi itu beliau di saf pertama tuh walaupun dengan keterbatasannya dulu kasihan. Tak ikut tarwih padahal di tahun itu Masjid Raya panjangnya bacaan imamnya ikut kasih. Masya Allah luar biasa. Jadi makanya saya bilang ini penyakitnya kapan tiba-tiba datang? Kenapa? hari Jumat. Hari Jumat ya parah-parahnya beliau. Iya, satu hari setelah dua Syawal. setelah Idul Fitri. Iya. Hari kedua Hari kedua Lebaran. Ya. Berarti sempat semua cium tangan. Iya, sempat foto-foto keluarga pas Idul Fitri. Sehat beliau, sehat dia sampai Bahkan terima pagi tamu. Jumatnya masih sehat. Pagi Jumat masih sempat sarapan. Iya, bicara-bicara sama, terus beliau masuk ke kamar. Iya. Masuk di kamar saya buatkan teh. Masih segar. Coba ada tidak momen kesan yang kira-kira ini semua ya. Ini untuk semua. Ada enggak momen kesan yang kira-kira kalau kita lagi duduk-duduk merenung, menghayal, tiba-tiba ingat momen itu, kita ingat Puang. Kita ingat guru kita. Mungkin dari Ya. cucunya. Apa kira-kira? Kalau biasa kita duduk itu pasti abah langsung Keluar kamar. keluar dari kamar bikin apa nak, bikin apa cek, Apa makan-makan nah. Ya. Terus dia itu selalu kasih apa Buat tangan dari kamarnya. nasihat-nasihat Iya. kayak ceramah kultum-kultum sama Iya. kita selalu kalau kita duduk sama dia itu yang Enggak, ini kira-kira kalau nanti insya Allah 2 bulan ke depan kita ketemu Idul Adha, kita duduk-duduk, tiba-tiba ada momen teringat, langsung bilang, enggak ada betul Puang, seandainya kau dong momen begini biasanya Puang hadir seperti ini. Kira-kira momen apa itu? Mungkin Kak Ajar pernah biasa kalau begini kau dong jam begini kau ambilkan makanan, jam begini mungkin kau dong istirahat nih, panggil apakah segala macam. Coba dari cucunya apa momennya yang paling berkesan sama Puang? Sebelum pindah ke ruangan ini, Iya. sebelum ruangan ini jadi. Ya belum pejadi kan dulu belum pejadi. Kita kan di ruang tamu yang lama. Iya. Itu tuh kursi dan meja panjang ini menjadi saksi bisu. Kita selalu berkumpul bersama. Jadi mungkin yang paling berkesan itu kayak kok setiap ada cucunya yang ulang tahun, Oh ya. kita kan selalu kumpul, atau siapapun anaknya yang ulang tahun, kita selalu kumpul bareng, makan bareng, Doa bersama. selalu Doa Abah bersama. doakan. Jadi mungkin itu yang saya pun mungkin bulan depan yang genap 29 tahun itu yang bakal Iya. berkesan sekali karena tidak ada yang doakan Kak. Iya. Tidak ada di sini duduk tempat duduk khasnya, berdoa, kasih ceramah-ceramah, paling itu sih. Tidak ada itu kursi hitamnya kosong bukan. Ya kita tinggal lihat ini kursi, seandainya masih ada Abah, Iya. pasti ulang tahun ini akan lebih Iya. ramai berkesan dan sekarang ini Bukan- untuk tahun ini mungkin Abah sudah tidak ada. Bukan hanya ulang tahun, Ya. tapi setiap kita mau berangkat kemana, ke Jakarta kemana, Ya. kita Iya, dipanggil pasti doa didoakan. bersama. Didoakan dulu ya. Keluar rumah itu pasti berdoa. Sini dulu cek duduk, kita doa bersama, baru kita berangkat. kalau cucu-cucunya juga mau berangkat Sekolah, sekolah doakan, masuk kasih uang tuh. masuk di abah dulu Jadi banyak berdoa terus abah bagi-bagi Uang uang saku. saku. Iya. Iya.
Jadi Misal-misal. ini pernah disampaikan waktu dalam satu tausiahnya beliau. Itu beliau kalau kasih antri cucunya kasih Iya. uang dan segala macam. Terus siapa itu cucunya yang biasa dicerita kalau bilang pulang, beliau sebagaimana Nabi langsung menyapa Hasan Hussein. Beliau juga seperti itu. Beliau tidak membawa titelnya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bahkan pernah ada cucunya katanya lempar songkoknya, bilang, tidak nak tahu kini bila songkoknya ketuamu ini. Siapa cucunya yang kasih begitu kasihan? Semua yang masih Ya, kecil-kecil. masih Iya, kecil, masih gitu kecil, ya. ya. Semua yang sudah besar, yang masih kecil begitu juga. Begitu semua. Iya. Jadi memang beliau yang begitu diagungkan di luar, dimuliakan di luar. Begitu datang di rumah, beliau tidak ada kesan Iya, bahwa tidak saya ada. ini ketuamu loh, Iya. saya di luar ini ulama Tidak besar. ada. Tidak ada ya? Tidak pernah Sampai kita cucunya merasa tegang. Iya. tidak pernah kita tegang dengan Abah. Masya Allah. Padahal di luar beliau Iya, Masya Allah sekali ya. Jadi kita waktu meninggal itu kita Masya Allah Abah, banyaknya yang suka Abah itu. Jadi beliau ini begitu pergi meninggalkan kita, bukan cuma keluarganya, tapi bisa dibilang Indonesia, Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, kita kehilangan sosok ulama karismatik yang dakwanya cerdas, sejuk dan santun, dan senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi orang banyak. Akhirnya bisa kita bilang selamat jalan untuk Gurunta. Jadi almarhum sudah benar-benar meninggalkan kita. Kita berharap mudah-mudahan ke depan bukan ada ulama baru, tapi ada anak cucunya yang bisa mewariskan keilmuan. Kira-kira kalau menurut anak putra putrinya ini, siapa sosok dari anak-anaknya yang bisa menjadi garda estafet selanjutnya? Karena mungkin belum ada yang menonjol. Iya. Belum ada yang Karena kelihatan, belum kita iya. tahu. Siapa tahu setelah tidak ada beliau, Ya. anak-anak Anak-anak cucu termotivasi, yang cucu sudah termotivasi untuk Ya. mengikuti jejaknya. Kakek Abah itu tidak pernah menuntut kita harus jadi apa. Ya. Oh. Karena kan kakek Abah selalu bilang dalam ceramahnya tuntut ajarilah anakmu sesuai pada zamannya. Jadi dia tidak pernah menuntut kok Harus seperti ini. Abah. Iya, tidak pernah. Jadi kita kayak saya mungkin sangat jauh berbeda dengan passion saya sangat jauh berbeda dari tentang keislaman. Ya, latar atau belakangnya anunya. beliau. Iya, satu yang saya ikuti, tapi itu pun anunya nenekku. Saya suka bahasa Arab walaupun masih sangat kurang itu Ji. Tapi kalau dari kakek Abah paling tidak ada saya ikuti sama sekali, paling kayak turunan sifatnya juga kayak bahkan pendiam, sabar gitu kan. Jadi kalau dibilang kayak ikuti passionnya kakek Abah, tidak ada, dan kakek Abah tidak pernah menuntut. Abah tidak pernah menuntut dengan anak-anaknya. Detik-detik terakhir sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, ada enggak mungkin sempat berwasiat, mungkin sempat pesan, tapi Itu pesannya, jaga anakmu, lihat salat subuhnya. Kapan itu momennya dia bilang seperti itu? Kalau saya 1 minggu sebelum. Satu minggu sebelumnya ya? Sempat ngomong begitu ya, Masya Allah. Kalau Kak Hajar mungkin pernah mungkin sampaikan anak-anak adiknya yang atau gimana? Saya sih secara khusus kayaknya bagaimana ya, karena semua mengalir seperti biasanya. Jadi Iya. saya detik-detik terakhir itu sampai sekarang saya masih belum bisa menata bilang apakah ini isyarat bahwa Abah akan pergi atau Iya. tidak, karena semua perlakuan beliau tidak ada yang berubah, tidak ada yang sama sekali berubah. Cuma itu selalu beliau bilang Cek, anakmu begitu persis, beliau selalu itu cucunya Cucunya yang selalu sayangnya sama memperhatikan, cucunya. iya. Yang lain mungkin Itu jawab selalu waktu Ramadan terakhir ini kalau buka puasa memang selalu diperhatikan kita satu-satu, dia cari yang tidak ada. Iya. Biasanya itu Abah enggak begitu gitu, yang waktu Ramadan terakhir ini tiap mau buka puasa pasti dia absen kita satu-satu, bilangnya apa ini? Bertanya. Dia lihat Dia cari semua, bilang mana ini, terutama cucunya itu yang lagi buka puasa Abah di luar sama temannya. Jadi itu yang selalu bilang kenapa ini Abah semua kita dicariin, padahal maksudnya kita sudah ramai begini di depannya, dia masih cari 1-2 itu yang tidak ada.
Dan pas Itu yang bikin hari masalah. terakhir sholat Iya, ceramah beliau yang terakhir itu sebelum di Masjid Raya Malam hari takbir. ke-29 Malam takbir. malam Malam takbir. takbir. Iya. Beliau sempat minta maaf sama kita semua, sama kami anaknya. Ceramahnya juga. Ceramahnya di Dan mudah-mudahan kita ketemu di ketemu di surga. surganya. Insya Allah. Dan dia minta didoakan semoga minta maafnya umur. itu bilang panjang umur. anak-anakku sekalian, Abah minta maaf jika ada yang saya salah ajarkan, salah mendidik. salah mendidik. Tapi itu pun Abah tuh selalu bawa minta maaf sih sebenarnya jauh-jauh sebelum Ya. setahun sebelum 2 tahun sebelum. Jadi kita benar-benar tipis sekali firasatnya. Setelah pergi baru kita yang Iya. Nggak ada betul modal. iya. Oh ini toh maksudnya. Ya, Hari Jumat itu kan juga kita masih sempat berempat di situ, duduk-duduk di bawah itu. Foto-fotonya. Hari Kamis, hari Kamis, pertama ya. lebaran Kamis, ya, ya. sambil tunggu tamunya Abah. Bilang tunggu tamuku Cek mau datang dari Masjid Raya, jadi kita pada tunggu semua tamu. Abah bercanda di situ. Dia bilang belikan kak lagi kursi yang besar, yang banyak orang bisa duduk. Karena banyak nanti yang mau lihat piagam-piagamku ini nak. Saya Ternyata bilang. mungkin itu. Ya, Jadi saya itu lihat, isyaratnya. ya, saya lihat waktu hari meninggalnya Abah, saya lihat banyak foto-foto. Ini mungkin dimaksud Abahnya yang datang lihat piagamnya pada saat meninggal. Saya bilang kan waktu hari ini, siapa mau duduk sini Abah? Nah semua tamu tak di sini. Bang siapa yang mau lihat piagam tak ini? Bang belikan ke kursi yang begini, mungkin yang banyak begini juga. Karena kursi di situ kan cuma sedikit. Pun di rumah sakit terakhir saya bicara setelah salat asar, saya sudah gelisah di rumah. Bilang Pak, ayo kita ke rumah sakit karena sudah di ICU. Kalaupun kita tidak masuk, yang penting kita sudah di area rumah sakit. Jadi tidak lama kemudian setelah ada izin dari pihak rumah sakit untuk jenguk di ICU. Masuklah saya gantian. Itu jam kurang mungkin 4:30 saya masuk. Jadi saya tinggal berdua di dalam. Saya pegang tangannya dingin, makanya saya usap terus sampai hangat. Saya tempelkan bagaimana supaya menetralkan hangatnya. Kepalanya apa sudah dingin, tapi dia tetap bicara. Saya ajak bicara terus. Karena mana dokter, anak-anaknya semua dicari. Dia tidak pernah bilang lupa anak-anaknya, bersikir terus. Masya Allah. Sampai menjelang maghrib datanglah anak suaminya Hajar, Pausang. Saya bilang salat mi dulu deh, baru saya lagi. Jadi setelah salat maghrib semua saya pamit, Abah saya mau salat dulu deh. Iya nak. Setelah salat maghrib saya turun sudah tidak bisa lagi bicara. Jadi cuma sebentar transisinya Iya, antara sebentar sempat ngomong sekali, sama ya. keluarga Sama, baru iya. meninggal ya. Sebentar sekali. Masya Allah. Jadi saya mau ajak semua closing state coba. Seandainya, sekira-kiranya ada guru tak di depan. Apa yang mulai cucunya, menantunya sampai anaknya mau bilang, dia mau minta maaf, mau sampaikan apa sama beliau. Wang terang kina di sana, insya Allah kita selalu kirimkan untayan kalimat-kalimat doa. Bisa dari cucunya? Pas awal kan saya ada waktu kakek Abah lepas. Ya. Pas kakek Abah sudah lepas, saya sudah bilang terima kasih. Ya. Dan Atas semua doa pemberian. minta maaf atas semua segala salah. Apalagi kan kakek Abah tuh terakhir pas saya sempat berdua di sini pas habis buka puasa. Ya. Kakek Abah tuh nggak pernah bilang selalu aku doakan, pasti dia selalu cuma bilang berdoa Cek. Iya. Tapi pas terakhir dia bilang kayak gini, selalu aku doakan tiap malam Cek. Dia bilang kayak gitu, berdoakan ya. Jadi saya pribadi wasiat terakhirnya kakek Abah tuh itu berdoa Cek. Jadi untuk kakek Abah
minta maaf atas segala salahku selama 28 tahun hampir 29 tahun bersama. Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah berbeda-beda di antara semuanya, selalu sama.